Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-86, dengan judul Batas Kecepatan Membunuh. Langsung ke dalam alurnya. Beberapa detektif yang dikirim para pangeran segera membakar jimat pemancar suara mereka. Putra mahkota diberitahu tentang status Zuyan, bagaimanapun. Zuyan adalah salah satu tokoh penting yang bertugas di bawah panji Pangeran ke-10. Murongzi melihat peringkat Zuyan dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia tidak terlalu puas atau senang dengan Zuyan yang mengikuti jejaknya seperti permen yang meleleh. Lain kali aku akan meninggalkannya di dalam debu. Murongzi berkata dengan kepuasan. Haha, maka kamu harus rajin bekerja. Bakat Anda lebih baik dari Zuyan, ini hampir kelas 5. Bai Jingyun berkata sambil tersenyum. Itu tidak berarti apa-apa. Di seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam, tidak termasuk murid inti, hanya Zhang Guanyu yang memiliki bakat kelas 5. Tapi Zhang Guanyu itu hanyalah seorang playboy berminyak tanpa apa-apa di kepalanya. Saya tidak terlalu menyukainya. Baiklah, Saudari Jing, apakah Anda mengkhawatirkan Lin Ming? Murongzi menemukan bahwa Bai Jingyun telah mengawasi Lin Ming. Dia akan naik ke panggung sekarang. Petik 2. Tidak ada tentang dia yang perlu diperhatikan. Bakatnya terbatas, dia kebetulan mendapat keberuntungan dan memakan beberapa bahan berharga, dan itulah mengapa dia memiliki kekuatannya saat ini. Petik 2. Bai Jingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, keberuntungan juga semacam kekuatan. Bukankah terlahir dengan bakat bela diri budidaya yang baik juga merupakan semacam keberuntungan? Terlahir dalam keluarga bangsawan juga merupakan semacam keberuntungan. Seperti itu, Anda dan saya juga bisa dianggap orang yang sangat beruntung. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Lin Ming tidak akan dapat melanjutkan keberuntungan ini. Juga, dia tidak begitu kuat ketika dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Itu pasti pil sumsum naga emas merah dan pil scarlet ular emas yang memungkinkan budidayanya berkembang begitu cepat. Mungkin fisiknya sangat cocok untuk menyerap khasiat obat-obatan yang berharga. Saat Bai Jingyun berbicara, Lin Ming sudah melangkah ke altar. Mata semua orang yang hadir beralih ke Lin Ming. Mereka ingin melihat apakah Lin Ming ini dapat membuat rekor baru atau tidak hari ini, dan namanya ditulis sebagai keajaiban di antara murid baru dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Para operator yang dikirim oleh kekuatan besar juga mengumpulkan semangat mereka. Dalam kelompok orang ini ada para veteran intelijen serta pelobi berpengalaman. Mereka sedang menunggu Lin Ming untuk meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, dan kemudian membujuknya dengan kefasihan mereka untuk mendukung tuan mereka. Sampul cahaya dari 10.000 pembunuhan arai turun, dan seluruh tubuh Lin Ming bermandikan cahaya. Pada saat berikutnya, dia dipindahkan ke dunia putih yang luas. Seperti terakhir kali, ada berbagai macam senjata yang dihadirkan di sekelilingnya. Pedang, tombak, itu semua. Tombak, poros tombak, 8 kaki. Ujung tombak, 8 inci. Batang tombak besi elastis ungu tua, urat awan titik tombak besi tempa, berat total 820 jins. Petik 2. Lin Ming merancang senjata itu dalam pikirannya, dan di detik berikutnya, tombak panjang berwarna ungu tua hampir sama dengan pelangi penetrasi muncul di tangan Lin Ming. Lin Ming dengan santai mengguncang tombak di tangannya, dan tombak panjang ungu tua mulai bersenandung. Kekuatan getaran yang mengalir di poros tombak bisa dengan mudah menghancurkan batu. Pada saat ini, di depan Lin Ming, selusin bayangan hantu muncul di depannya. Hantu ini termasuk seniman bela diri dan binatang buas. Mayoritas kekuatan mereka berada pada tahap kedua awal transformasi tubuh ke tahap ketiga awal transformasi tubuh. Bahkan ada satu orang yang
berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh. Untuk Lin Ming saat ini, lawan ini bukan apa-apa. Lin Ming memantapkan kakinya dan mengambil posisi. Tangan kanannya memegang tombak secara horizontal, dan sikunya ditekan kuat-kuat pada ujung tombak. Jurus yang dia tunjukkan sekarang adalah jembatan besi memblokir sungai. Mengaum. Selusin bayangan-bayangan bergegas maju bersama. Ini hanya ilusi hantu, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, dan mereka menyebar menjadi setengah lingkaran di sekitar Lin Ming, dan kemudian menerjangnya pada saat yang sama. Umumnya seorang seniman bela diri, bahkan jika mereka adalah seorang master, dikelilingi oleh begitu banyak musuh haus darah, hanya bisa menghindar terlebih dahulu, dan kemudian mengelak kiri dan kanan dalam kerumunan dan mengalahkan mereka satu persatu. Karena kecuali ada perbedaan kekuatan yang besar, tidak ada yang bisa secara bersamaan menangani serangan lusinan musuh yang datang dari segala arah. Namun, bagi Lin Ming, dia bisa sepenuhnya mengabaikan semua serangan ini. Dengan teriakan, tangan kirinya menepuk ujung tombak, dan tangan kanannya menggenggam tangkai tombak dan tiba-tiba menerbangkannya secara horizontal. Tombak panjang mengayun seperti ekor naga, itu bisa menyapu tentara 1000. Saat tombak itu menyapu, tombak panjang ungu tua menghantam tubuh musuh pertama. Ini adalah binatang buas tingkat pertama. Karena kekuatan tangguh Lin Ming, saat kepala tombak menabrak binatang buas itu, tombak itu menekuk seperti busur. Kemudian, dengan suara meletus, batang tombak itu diluruskan, dan tulang punggung binatang buas itu langsung hancur. Momentum tombak panjang ungu tua tidak berkurang, dan itu menyapu dan mengenai tubuh binatang buas kedua. Cah! Binatang buas itu terbelah dua. Diikuti oleh yang ketiga. Kekuatan Lin Ming lebih dari 4000 jins. Dikombinasikan dengan tombak panjang ungu tua 820 jin, satu sapuan mengandung kekuatan bergelombang yang tak terkalahkan. Pada saat itu, dari selusin musuh, lebih dari setengahnya semua tersapu oleh tombak Lin Ming. Mengaum. Dari selusin hantu, hanya binatang buas dengan kekuatan yang sama dengan puncak tahap ketiga dari transformasi tubuh yang mampu menghindari tombak panjang Lin Ming. Pada saat itu, tiba-tiba berakselerasi ke depan seperti meteor dan menyerang dada Lin Ming. Tombak panjang Lin Ming keluar, dan pertahanannya terbuka. Dia tidak memiliki senjata untuk bertahan melawan taring tajam dari binatang buas tingkat 2 ini. Saat Lin Ming melihat taring seperti pedang ini maju untuk menusuk lehernya, Lin Ming berteriak. Tangan kanannya memegang tombak, dan tangan kirinya tiba-tiba berbentuk kepalan tangan. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Peng! Tinju Lin Ming menghantam dada ketukan ganas itu, dan dengan retakan keras, tubuh binatang buas raksasa yang beratnya beberapa ratus jin itu langsung terbelah. Seluruh tubuh Lin Ming bermandikan darah. Tangan kanannya menarik kembali tombak panjangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan menggenggam tombak di kedua tangannya. Bulan purnama merah tiba-tiba muncul di ujung urat awan ujung tombak besi tempah. Lingkaran pembunuhan. Pah 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 pah. Tiba-tiba apa yang tampak seperti beberapa kantong darah kulit meledak di udara, menghujani seluruh area dengan darah merah yang kaya. Semua musuh yang tersisa telah meledak. Dari saat binatang buas dan seniman bela diri ini melemparkan diri mereka ke depan, hingga ketika Lin Ming melakukan serangannya dan benar-benar menghancurkan semuanya, waktunya tidak lebih dari 2 napas. Lin Ming telah menggunakan 2 gerakan tombak dan 1 kepalan tangan. Arai 10.000 pembunuh bahkan tidak punya waktu untuk membuat hantu baru. Seluruh arai sihir ilusi telah sepenuhnya dibersihkan oleh Lin Ming. Kecepatan membunuh ini benar-benar tidak normal. Setelah 2 kedipan, ada distorsi di ruang angkasa, dan bayangan hantu baru muncul. Kali ini, apakah itu binatang buas atau seniman bela diri, kekuatan mereka lebih tinggi dari sebelumnya.
Dia yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan. Lin Ming bahkan tidak menunggu hantu ini untuk menstabilkan bentuknya dan sudah menembak ke arah yang terdekat. Naga banjir pergi ke laut. Tombak panjang ungu tua menusuk dengan momentum yang tak tergoyahkan. Pah! Seniman bela diri transformasi tubuh tahap ketiga puncak ditusuk oleh tombak Lin Ming. Dengan gelombang, Lin Ming melemparkan mayat dari tombaknya. Tombaknya sepertinya dipenuhi dengan roh epik. Tombak panjang ungu tua 8 kaki 8 inci itu seperti naga banjir ungu tua yang berenang di lautan pertumpahan darah. Kemanapun tombak itu pergi, darah akan mengalir. Untuk menyapu ribuan pasukan, yang ada hanya tombak. Di tengah kekacauan dan pertempuran, tombak adalah senjata terbaik. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memiliki esensi sejati yang tebal dan luas, serta kekuatan fisik untuk mendukung tingkat konsumsi kekuatan yang menakutkan. Lingkaran pembunuhan. Lin Ming memegang tombaknya, dan 3 binatang buas terlempar ke belakang, tangan mereka retak terbuka. Pada titik ini, otot Lin Ming diikat dan pembuluh darahnya menonjol seperti cacing yang memutar. Lin Ming dengan cepat memutar True Primal Chaos Formula di tubuhnya, dan dengan setiap nafas, arus udara mengembun menjadi ular besar yang melayang di udara. Hanya dengan lapisan pertama yang sempurna dari True Primal Chaos Formula, bersama dengan esensi sejati yang disediakan dari tahap ketiga transformasi tubuh, Lin Ming mampu membunuh musuh dengan kecepatan iblis seperti itu. Episode ke-87, dengan judul Menyapu Semua. Langsung ke dalam alurnya. Aku ingin tahu berapa lama Lin Ming ini bisa bertahan di dalam. Di luar arai 10.000 pembunuhan, fokus semua orang dialihkan ke arah Lin Ming. Bahkan beberapa murid kediaman surgawi yang berada di peringkat 70 teratas yang berada di altar bersama Lin Ming diabaikan. Dia akan bertahan setidaknya untuk 4 dupa waktu, bahkan mungkin setengah dari 1/5. Zhang Chang mampu bertahan hingga 3,5 batang dupa. Sejak Lin Ming mengalahkan Zhang Chang, kemajuannya ke peringkat 100 teratas terjamin. Bahkan 90 atau 80 teratas, bukanlah hal yang mustahil. Petik 2. Naik ke top 100 sama sekali bukan masalah, tapi untuk mencapai top 80 tidaklah mudah. Itu adalah peringkat yang mendekati murid kediaman surgawi, tempat-tempat itu sangat kompetitif. Jika Anda dapat masuk 80 besar maka Anda memenuhi syarat untuk menantang murid dari kediaman surgawi, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk masuk. Petik 2. Jika itu benar, maka seseorang yang bisa memasuki kediaman surgawi setelah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam hanya sebulan tidak manusiawi. Ada orang yang bisa masuk 90 besar dalam perang peringkat mereka, tapi orang-orang itu berusia lebih dari 20 tahun. Mereka memiliki semua alasan mengapa mereka tidak bisa memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam sebelumnya. Selama 15 tahun untuk maju ke 100 besar hanya di babak kedua, sejauh yang saya tahu, itu tidak terjadi selama 100 tahun terakhir. Petik 2. Memem. Dalam 10 tahun terakhir ini hanya Qin Xingxuan yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini, tetapi dia langsung dipromosikan menjadi murid inti, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sebatang dupa dibakar, lalu 2, lalu 3. Saat dupa keempat menyala, wajah Lin Ming memerah dengan darah di panggung arai 10.000 pembunuh. Ada yang tidak beres, Sister Jingyun. Tampaknya Lin Ming mungkin tidak bisa bertahan lebih lama. Dupa keempat baru saja mulai terbakar, jika ini terus berlanjut, dia hampir tidak bisa maju ke 100 teratas. Penglihatan Murongzi sangat bagus. Dia berhasil melihat melalui cahaya tembus cahaya dari arai dan melihat keadaan Lin Ming dengan jelas. Nafas Lin Ming sekarang mengalami sedikit gangguan, itu adalah manifestasi dari mengkonsumsi terlalu banyak esensi sejati. Bai Jingyun mengerutkan kening. Mereka mengira bahwa Lin Ming mungkin bisa bertahan sampai dupa kelima terbakar,
tetapi tampaknya itu tidak akan sedikit tidak pasti. Mungkin hanya dupa keempat yang akan menjadi batasnya. Lin Ming melemah. Mungkin dia terlalu ceroboh dalam arai 10.000 pembunuhan di awal, dan dia terluka di awal. Jika seseorang terluka di awal, maka setiap kali mereka bertarung akan menghabiskan lebih banyak kekuatan dan energi, dan memiliki luka berdarah sangat fatal. Dengan hal seperti itu terjadi, maka peringkat mereka tidak hanya akan gagal naik, tetapi malah turun, dan menyebabkan jumlah sumber daya yang mereka terima setiap bulan turun. Seniman bela diri yang memasuki arai 10.000 pembunuhan selalu memperhatikan hal ini, dan berhati-hati untuk menghindari kesalahan sebanyak mungkin. Tidak bisa terluka begitu awal juga merupakan aspek kekuatan. Kakak, kurasa Lin Ming ini tidak sekuat yang kau kira. Murongzi mengerutkan bibirnya dan tetap tidak yakin pada Lin Ming. Dia selalu diberitahu bahwa dia adalah bayi ajaib sejak kecil. Sekarang dia telah ditunjukkan oleh seseorang yang 2 tahun lebih muda darinya. Dia secara alami meragukan anak laki-laki seperti itu. Oh, tidak seganas itu. Baik, kalau begitu, jika kekuatan Lin Ming benar-benar sangat buruk, dan dia hanya bisa bersikeras selama 4 batang dupa, maka adik perempuanku, berapa lama kamu bisa bertahan ketika kamu berada di 7 rumah bela diri yang mendalam untuk 1 orang bulan? Murong kehilangan kata-kata. Ketika dia baru saja memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia tidak dapat lulus mencapai peringkat 150 teratas dalam penilaian pertamanya. Kedua kalinya dia tidak mencapai 140 teratas, penampilannya terlalu jauh dari Lin Ming. Dia hanya menoleh dan melihat ke arah penilaian, berpura-pura dia tidak mendengar. Yang benar adalah bahwa saat kemajuan terbesar murid rumah bela diri di batu peringkat adalah selama akhir masa sekolah. Selama waktu ini, banyak murid akan lulus, dan para master yang merusak pemandangan itu akan pergi. Peringkat teratas secara alami akan kosong, dan murid-murid baru itu akan diatur di tempat mereka. Oleh karena itu bahkan jika kekuatan murid 7 mendalam rumah bela diri mengecewakan, peringkat mereka akan melonjak semakin lama mereka tinggal di rumah bela diri. Melihat Murongzi bertingkah kekanak-kanakan, Bai Jingyun tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Bahkan jika Lin Ming hanya bisa bertahan selama 4 dupa waktu dan mencapai 100 teratas, itu masih merupakan hasil yang bisa dibanggakan. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, jumlah jenius mengerikan yang telah mencapai tingkat ini dapat dihitung dengan 1 tangan. Kakak, Lin Ming ini sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama. Taku berkata kepada Ling Sen sambil mengusap dagunya. Tapi bahkan dengan 4 batang dupa waktu, hasilnya juga menakjubkan. Hehe, tapi tentu saja. Dia menggunakan tombak, dan tidak hanya itu, tapi juga tombak yang berat. Tombak memiliki banyak kegunaan. Tombak Lin Ming ini mungkin memiliki gaya bertarung yang sangat epik dan megah. Dalam pertarungan kelompok raksasa, cara bertarung ini bisa disebut sebagai cara yang ganas untuk membunuh musuh. Namun, rata-rata orang tidak akan berani menggunakannya, karena kekuatan dikonsumsi terlalu cepat. Itulah mengapa para jenderal yang luar biasa galak sekalipun merasa mustahil untuk menebas puluhan ribu orang. Dalam 10 Towas Killing Arai, bahkan jika mereka menggunakan tombak, mereka tidak akan berani bertarung terus-menerus dan akan mencoba untuk menunda waktu dan memulihkan kekuatan mereka. Musuh hanya akan muncul satu demi satu tanpa henti, dan setiap kali mereka datang mereka menjadi lebih kuat. Taku menggunakan tongkat. Tombak dan tongkat berbeda, tetapi memiliki metode yang serupa. Mari kita tunggu dan lihat berapa lama Lin Ming bisa bertahan. Dalam arai 10.000 pembunuhan, tombak Lin Ming mengirim seorang seniman bela diri yang memegang pedang terbang mundur. Wajahnya berlumuran darah. Sepertinya aku berlebihan dalam membunuh. Lin Ming memandang ke depan pada seorang ksatria yang mendekatinya.
Ksatria lapis baja hitam menggenggam tombak panjang dan menunggangi kuda perang lapis baja penuh. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengesankan. Seniman bela diri panggung penempaan tulang. Lin Ming dengan gila menyapu tombak hitam ungunya menjadi sebuah kelompok. Mampu membunuh satu musuh dengan satu gerakan sudah sangat efisien, tetapi Lin Ming sebenarnya mampu membunuh beberapa. Itu sebabnya, saat dupa ketiga dinyalakan, sudah ada seniman bela diri tahap penempaan tulang yang muncul. Mereka berada di kultivasi lebih tinggi dari Lin Ming dengan 2 tahap penuh. Lin Ming bertarung dengan ksatria lapis baja hitam sekarang beberapa kali. Itu kuat, dan bergerak dengan baik di atas kuda lapis bajanya. Ketika berlari ke arahnya di atas kuda raksasa yang bergegas itu, Lin Ming tidak dapat menemukan keuntungan apapun. Untuk bakat 7 rumah bela diri yang mendalam, umumnya mereka mampu melawan lawan yang satu tingkat di atas mereka. Misalnya, puncak tahap ketiga transformasi tubuh Zhang Chang mampu melawan mereka yang berada di puncak tahap keempat transformasi tubuh. Tapi Lin Ming, bahkan di dalam semua bakat di 7 rumah bela diri yang mendalam, masih bisa melawan mereka yang berada di atasnya. Dia menang melawan Zhang Chang hanya dengan tahap ketiga dari transformasi tubuh. Ksatria lapis baja hitam ini berada di tahap awal penempaan tulang, dan Lin Ming nyaris tidak bisa bermain imbang dengannya. Dengan begitu banyak musuh lain di sekitarnya, Lin Ming tidak dapat memanfaatkan fakta bahwa musuh adalah hantu ilusi. Pikiran mereka yang tidak fleksibel dan pola serangan yang kaku memiliki banyak kelemahan, tetapi saat ini, dikelilingi oleh begitu banyak musuh yang muncul satu demi satu dan menyerang tanpa henti, Lin Ming berada dalam bahaya serius. Bang! Begitu Lin Ming dan ksatria lapis baja hitam bertukar pukulan lagi, meskipun tombak besi elastis ungu tua memiliki sifat bantalan superior yang kuat, Lin Ming masih merasakan tangannya kesemutan karena mati rasa. Kuda ksatria lapis baja hitam itu berdiri di atas Lin Ming, tetapi Lin Ming sudah terpental ke belakang, dan membalik-balik beberapa kali di udara. Mengaum! Binatang buas tingkat kedua memanfaatkan momen ini ketika Lin Ming mengudara tanpa keseimbangan dan bergegas ke arahnya. 2 cakar yang tajam seperti pisau datang ke dada Lin Ming. Lin Ming hanya mendengar teriakan di telinganya. Dia mencengkeram tombak panjang ungu tua dan menggunakan berat 820 jinsnya untuk menghentikan kelembamannya di udara dan menyeimbangkan dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan aliran udara dari hidungnya seperti ular panjang yang mengalir. Dia melihat ke arah binatang buas yang mendekat dan melayangkan pukulan keras. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Poh! Tubuh binatang buas itu meledak dari belakang dengan lubang raksasa. Daging dan darah yang lengket dan organ-organ dalam semuanya terlempar keluar dari belakang lubang. Satu pukulan membunuh. Lin Ming jatuh ke dalam kelompok binatang buas. Sebelum dia menarik napas, semua binatang buas di sekitarnya telah terbunuh. Episode ke-88, dengan judul Tombak Terakhir, langsung ke dalam alurnya. Lin Ming jatuh ke dalam kelompok binatang buas. Sebelum dia menarik napas, semua binatang buas di sekitarnya telah terbunuh. Hoh! Sebuah tombak menyapu, dan tombak panjang ungu tua itu melengkung seperti bulan purnama. Binatang ganas berat 800 jin terbelah menjadi 2 dan dikirim terbang menjauh. Tulang dada seorang seniman bela diri runtuh, dan kelima organ dalam meledak di tempat kejadian. Namun jumlah binatang buas terlalu banyak, dan serangan mereka terlalu brutal. Juga di antara mereka adalah seniman bela diri licik yang muncul dan menghilang seperti hantu. Setelah Lin Ming mengirimkan tombak ini, tubuhnya terluka 2 kali lagi. Sebuah pedang telah ditusukkan langsung ke perutnya, lukanya telah merusak organnya.
Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai tahap pelatihan Viscera dan esensi sejati telah meresap ke semua organnya di kolam es, maka pedang ini sudah menyebabkan dia kehilangan sebagian besar kekuatan pertempuran ini. Tekanannya terlalu besar. Seluruh tubuh Lin Ming berlumuran darah. Ada darah musuh, dan ada darahnya. Tombak panjang ungu tua telah berubah sepenuhnya menjadi merah tua, dan basah dengan darah. Namun karena batang tombak telah menjalani perawatan khusus anti-selip, dia masih bisa menggenggam tombak dengan kuat tanpa rasa berminyak. Setelah Lin Ming baru saja membantai 5 musuh beberapa saat yang lalu, 5 lainnya segera muncul, salah satunya setara dengan budidaya tahap penempaan tulang. Lin Ming ini terlihat semakin buruk. Saya tidak berpikir dia akan mampu bertahan melewati dupa keempat. Beberapa murid di bawah panggung berkata. Dupa keempat hampir terbakar, tetapi di atas panggung, Lin Ming baru saja batuk, dia jelas terluka. Di tengah sekelompok musuh, dia mungkin bisa bertahan, tetapi begitu terluka, kekuatan bertarungnya akan turun, dan dia tidak akan jauh dari kematian. Dia sudah melewatkan ekspektasi, tapi dia masih harus bisa naik ke peringkat 100 teratas. Dia adalah murid baru, tampaknya 4 batang dupa adalah batasnya. Petik 2. Orang-orang berbicara dengan lebih sedikit harapan dan keterkejutan dalam kata-kata mereka daripada sebelumnya. Ketika seseorang berulang kali menciptakan keajaiban berkali-kali, keajaiban itu segera diterima begitu saja. Di sisi lain, jika dia tidak dapat melakukan keajaiban, bahkan jika hasilnya jauh lebih baik dari yang lain, dia mungkin tidak akan menerima sorakan, tetapi ejekan. Misalnya, jika legenda Ling Sen tentang peringkat teratas nomor 1 rusak, maka posisinya di mata orang lain akan turun beberapa derajat. Bahkan jika dia masih salah satu master teratas dari 7 rumah bela diri yang mendalam, halo cerahnya sudah akan hilang, dan orang-orang akan berbicara di belakang punggungnya, mengatakan, Ling Sen ini tidak terlalu bagus, dan omong kosong lainnya. Tongkat dupa perlahan-lahan terbakar, dan ketika percikan lemah terakhir dengan enggan berubah menjadi abu, dupa kelima dinyalakan. 4 batang dupa telah terbakar. Pada saat ini di area 10.000 pembunuhan, Lin Ming telah mengambil 12 luka, 3 di antaranya luka pada organ internalnya. Lin Ming untungnya telah mencapai tahap bisa bernapas seperti ular, dan juga memiliki lapisan pertama yang sempurna dari True Primal Chaos Formula, yang mendukungnya, jika tidak, dia akan kehilangan semua kekuatan pertempurannya. Mati. Tombak Lin Ming menyapu kaki seorang seniman bela diri, dan kemudian dia menukik ke depan dan meninju dada seniman bela diri itu. Untuk menyelamatkan esensi sejati, dia tidak menggunakan tinju menghancurkan tulang robek tubuh yang luar biasa. Namun, sebuah pukulan dengan lebih dari 4.000 jins di belakangnya mengenai bagian penting dari jantung seniman bela diri dan menyebabkan jantungnya berhenti. Seniman bela diri itu meninggal saat kejang-kejang di lantai. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Sebuah hantu ilusi raksasa muncul di dunia arai 10.000 pembunuh. Lin Ming berbalik untuk melihat, dan 100 kaki jauhnya berdiri monster seperti beruang yang tingginya lebih dari 10 kaki. Seluruh tubuh monster ini ditutupi bulu hitam tebal, dan melihat tubuhnya yang besar, beratnya mungkin lebih dari beberapa ribu jin. Binatang buas tingkat ketiga. Lin Ming terkesiap. Meskipun beruang hitam raksasa ini hanyalah jenis binatang ganas tingkat 3 yang lemah, ia masih merupakan binatang buas tingkat 3. Itu berarti itu setidaknya sama dengan seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap sukses besar penempaan tulang. Dengan jenis binatang buas ini, Lin Ming tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatannya saat ini. Tidak hanya itu, tapi dengan munculnya monster ini, itu berarti nantinya akan muncul lebih banyak seniman bela diri dan monster ganas yang setidaknya akan berbahaya ini.
Lin Ming tahu dengan jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dia menoleh lagi dan dia melihat ksatria hitam yang telah dia lawan selama beberapa putaran. Dia mengangkat tombaknya dan bergegas ke sana. Esensi sejati terkonsentrasi di keseluruhan tubuhnya. Lin Ming seperti balap kuda di depan dengan kecepatan penuh. Saat dia berlari, semua unit kecil di tubuhnya mulai bernapas dalam ritme. Esensi sejati internal Lin Ming mulai bergetar dengan cepat. Karena getaran yang intens, semua otot Lin Ming membengkak. Dia memegang tombak dengan lengan yang lebih tebal beberapa inci, dan urat biru di lengannya menonjol. Dengan suara robekan, pakaian di tubuh Lin Ming mulai robek, dan semua pakaiannya menjadi compang camping dan jatuh di sekitarnya. Tubuh Lin Ming seperti bintang jatuh. Ksatria lapis baja hitam mengangkat tombaknya tinggi-tinggi di udara dan membelah ke bawah. Menghadapi tombak yang dingin dan padat, Lin Ming tidak mengelak atau menghindar. Dia menunggu sepersekian detik tombak turun, dan memfokuskan esensi sejati ke kedua kakinya. Getaran esensi sejati yang intens menghancurkan tanah di bawahnya. Dengan setiap langkahnya, bebatuan hancur dan melompat ke udara. Dia telah mencapai puncak kecepatannya, dan kemudian melampaui itu. Bersama dengan tombak panjangnya, dia seperti anak panah hitam yang terbang menuju ksatria lapis baja hitam. Pah! Lin Ming tiba-tiba tiba sebelum ksatria lapis baja hitam sebelum tombaknya sepenuhnya turun, dan menusukkan tombaknya ke depan. Naga banjir pergi ke laut. Tombak dari bawah ke atas menembus leher kuda, menembus baju besinya, dan kemudian terus menembus dada ksatria lapis baja hitam. Di bawah getaran yang luar biasa, baju besi ksatria lapis baja hitam itu hancur seperti kertas tipis. Urat awan yang ditempa ujung besi dari tombak panjang telah menembus sepanjang dada ksatria lapis baja hitam itu. Getaran yang sangat kuat dikirim ke tubuh ksatria lapis baja hitam, dan ksatria itu bergetar tak terkendali. Ksatria itu mulai mengeluarkan banyak darah dari kepalanya, dan kemudian mati dengan mengerikan di tanah. Esensi sejati yang bergetar telah mencairkan semua organ dalamnya. Namun, dengan serangan pembunuhan terakhir terhadap ksatria lapis baja hitam, Lin Ming telah menghabiskan semua esensi sejatinya dalam satu nafas. Bahkan ototnya sendiri tidak dapat menahan intensitas getaran esensi yang sebenarnya, dan dia menderita kerusakan parah pada seluruh tubuhnya. Bahkan sulit untuk bergerak, karena sekelompok besar binatang buas bergegas ke arahnya dari semua sudut. Pada titik ini, pertarungannya telah berakhir. Di altar 10.000 pembunuhan Arai, Lin Ming mengeluarkan batuk. Wajahnya memutih dan dia diutus. Di altar, masih ada 3 orang yang dinilai. Kekuatan peserta untuk inspeksi Arai 10.000 pembunuhan bulan ini berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada bulan lalu. Sedikit lebih dari 4 batang dupa, sedikit lebih baik dari yang saya kira. Apa rankingnya? Kata Murongzi sambil tersenyum dan tertawa. Dia mengalihkan pandangannya ke batu peringkat. Peringkat 89 Guyu masih belum selesai di altar. Lin Ming ini tersingkir selangkah lebih awal darinya. Hasilnya seharusnya tidak lebih dari peringkat 90. Hasil ini seharusnya tidak terlalu jauh. Orang-orang berada dalam diskusi yang panas, dan mereka mulai fokus pada perubahan batu peringkat. Zuyan berdiri di tengah orang-orang ini dan menutup telinga untuk diskusi mereka. Dia terpaku pada batu peringkat, dan wajahnya seperti danau hitam yang suram. Para pengintai yang dikirim oleh para pangeran juga mengalihkan fokus mereka ke batu peringkat. Mereka datang hari ini karena alasan ini. Beberapa dari mereka bahkan sudah menyiapkan jimat pemancar suara. Kebanyakan orang melihat pada baris yang mencantumkan peringkat 90 hingga 100. Tapi kali ini, baris ke-6 dari batu peringkat mengalami fluktuasi.
Perubahan sederhana dan kecil ini ditakdirkan untuk ditulis dalam sejarah 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan dalam sejarah kerajaan Sky Fortune. Episode ke-89, dengan judul Hasil yang Menentang Kehendak Surga. Langsung ke dalam alurnya. 62. Astaga. Di bawah tatapan panas semua orang, dua karakter sederhana Lin Ming ini dimasukkan di tengah deretan nama, benar-benar mempesona. 62. Dalam penilaian keduanya, dia telah melonjak ke peringkat 72 teratas. The Heavenly Abode memiliki 72 orang secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kekuatan Lin Ming sudah cukup untuk memasuki kediaman surgawi. 15 tahun, memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam selama 1 bulan, kultivasi tahap ketiga awal transformasi tubuh, dan dia memiliki kualifikasi untuk memasuki kediaman surgawi. Selama 100 tahun terakhir, muncul 3 seniman bela diri yang masuk ke dalam 100 besar selama penilaian putaran kedua mereka. Tetapi jika berbicara tentang seseorang yang bisa memasuki kediaman surgawi selama penilaian kedua mereka, tidak pernah ada orang seperti itu. Semua murid yang hadir, dan pengintai yang dikirim oleh para pangeran, menatap dengan mata terbelalak ke batu peringkat. Murongzi dengan tidak percaya menutupi mulutnya karena tidak percaya. Para pengintai sangat terkejut, mereka lupa untuk segera melaporkan hasilnya melalui jimat transmisi suara mereka. Ini menentang keinginan langit. Ini adalah seorang jenius yang sangat mengerikan yang melampaui Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu. Tidak, itu tidak mungkin. Dia hanya berhasil melewati 4 dupa waktu, dia seharusnya hanya melewati 100 peringkat pertama, bagaimana mungkin peringkatnya bisa begitu tinggi? Kata seniman bela diri surgawi Abode. Peringkat mereka ada di tahun 70-an ke atas. Dengan Lin Ming naik ke tengah-tengah mereka, itu berarti ada kemungkinan bahwa salah satu dari mereka akan dikeluarkan dari kediaman surgawi. Apakah ada kesalahan dalam batu peringkat arai 10.000 pembunuh? Bagaimana itu mungkin? Itu adalah susunan sihir ilusi yang diukir oleh Master Xiantian. Petik 2. Bahkan Master Xiantian bisa membuat kesalahan, beberapa orang tidak yakin. Tidak ada yang ingin diusir dari kediaman surgawi. Diam, tidak mungkin ada kesalahan di batu peringkat. Bahwa Lin Ming dapat membunuh dengan cara ke-72 teratas hanya dengan 4 batang dupa waktu adalah karena kecepatan di mana dia membunuh musuh-musuhnya di arai 10.000 pembunuhan jauh lebih cepat daripada seniman bela diri pada levelnya. Petik 2. Diakon yang bertanggung jawab atas arai 10.000 pembunuhan angkat bicara. Orang ini adalah lulusan dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan telah menerobos ke periode kondensasi Pulse. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, dia bukan hanya seorang diaken tetapi juga seorang instruktur. Jauh lebih cepat dari seniman bela diri di levelnya. Mendengar penilaian diakon, seolah-olah semua udara di sekitar telah dihisap. Dalam arai 10.000 pembunuhan, musuh kewalahan sampai menutupi langit. Gelombang demi gelombang musuh akan datang, setiap gelombang lebih hebat dari yang terakhir. Penilaian akan menyebabkan seseorang tidak bisa mengatur napas, setiap orang akan mencoba memperlambat untuk menemukan kesempatan untuk memulihkan esensi sejati mereka. Oleh karena itu setiap orang yang memasuki arai 10.000 pembunuh akan membunuh musuh pada saat yang sama sehingga peringkat mereka dapat dinilai dari berapa lama mereka mengambilnya. Jika Lin Ming membantai dengan kecepatan seperti itu, maka tanpa ragu dia akan mengkonsumsi kekuatannya lebih cepat, dan mati lebih cepat. Itu terlalu abnormal. Murongzi masih menutupi mulutnya, kehilangan kata-kata. Hanya setelah beberapa saat dia menoleh ke Bai Jingyun dan berkata, "Kakak Jingyun, kamu benar, Lin Ming ini hanyalah hewan ternak, saya tidak tahu jenis makanan apa yang dia makan saat tumbuh dewasa." Dia sangat jelas tentang pentingnya peringkat ini. Di luar peringkat 62 teratas,
ada sekitar selusin siswa yang akan lulus pada akhir tahun. Bahkan jika Lin Ming tetap berada di peringkat yang sama, dia bisa masuk 50 besar di akhir tahun. Dia bahkan bisa melompati peringkat 50 teratas. Tapi bagaimana Lin Ming bisa tetap di peringkat yang sama? Dia bahkan mungkin masuk 30 besar pada akhir tahun dan menjadi kompetitornya sendiri. Bai Jingyun mendengus dan kemudian tersenyum. Gadis kecil, perhatikan sopan santunmu. Anda hanya iri pada orang lain. Kenapa aku iri padanya? Aku hanya harus menganggapnya sedikit lebih serius, dan kemudian kita akan melihat apakah aku dilampaui olehnya. Murongzi mengangkat tinju kecilnya. Sebelumnya, dia hanya ingin bermain-main sepanjang waktu. Sebelumnya, di Dream Trial selama ujian masuk, hasil Murongzi benar-benar berantakan. Hanya dengan mengambil risiko demi risiko dia melewati setiap rintangan. Sial, cepat laporkan ini pada Yang Mulia Putra Mahkota lebih cepat. Sialan, hasil ini benar-benar membuatku menjadi anjing buta. Detektif utama di bawah komando Putra Mahkota meledak ke arah kelompoknya seperti kastanye yang meledak. Iya, laporannya akan segera kami kirimkan. Seorang lelaki kecil yang kepalanya terbentur dengan tergesa-gesa membisikkan informasi, dan kemudian menyalakan jimat transmisi suara di tangannya. Sementara itu, pengikut Pangeran ke-10 juga membakar jimat pemancar suara mereka. Pria yang memimpin mereka memandang keempat pria putra mahkota di hutan bambu, senyum jahat melengkung di wajahnya. Sungguh sekelompok idiot. Upaya perjuangan mereka masih sia-sia. Waktu ada di pihak kita, Yang Mulia pasti akan menang. Jenis sampah apa yang bisa dibuang oleh putra mahkota? Untuk Lin Ming ini, Yang Mulia telah menyiapkan secara khusus satu set kitab langkah manusia dan harta karun berkualitas tinggi. Petik 2. Saat ini, putra mahkota Yang Lin berada di Istana Timur. Dia sedang bermain catur dengan mentornya, Pak Muyi. Haha, apa yang Yang Mulia pikirkan? Langkah catur itu salah. Muyi tersenyum saat dia memindahkan satu bagian dan mengambil yang lain. Sisi kiri bawah Yang Lin dari papan telah menjadi penyebab yang hilang. Yang Lin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Guru, saya tidak pernah menang melawan Anda. Entah saya kalah lebih awal atau terlambat, perbedaannya tidak besar. Petik 2. Haha, biarpun kamu mengatakan bahwa kekuatanmu lebih rendah, kamu tidak bisa kehilangan tulang punggung atau semangat juangmu. Catur seperti medan perang, bahkan jika teknik Anda lebih rendah, seseorang yang mati di medan perang tetap menjadi pahlawan seperti sebelumnya. Tapi jika dia menyerah dan ditangkap dan kemudian dibunuh, itu hanya memalukan. Petik 2. Pelajaran guru itu bijaksana. Bagi Muyi, Yang Lin tidak memiliki keunggulan sebagai putra mahkota. Di Kerajaan Keberuntungan Langit, Master Panggung Hautian Tengah adalah seseorang yang bahkan Kaisar harus memberikan 3 poin penghormatan. Apalagi karena pemerintahan dan pengadilan saat ini sedang bergolak, Muyi adalah orang terpenting yang diandalkan Yang Lin. Katakan padaku, apa yang kamu pikirkan? Muyi bertanya sambil meletakkan bidak di papan. Yang Lin berkata, saya mengunjungi ayah saya, Kaisar hari ini. Tubuhnya terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Pikir Muyi dalam hati. Dia tahu bahwa jika Yang Lin mengkhawatirkan sesuatu, itu adalah pergantian tahta karena kondisi kaisar tua yang memburuk. Dia tidak memiliki terlalu banyak kekuatan di sisinya, dan sekarang dia harus mempertimbangkan kekuatan dan kekuatan pangeran lainnya. Pangeran ke-10, Pangeran Awan, sangat ambisius, dia mungkin tidak akan mau menjadi pangeran saja. Tetapi jika membandingkan pengaruh di pengadilan, pendukung mereka, dan bahkan kekuatan individu, Yang Lin jauh dari Pangeran Awan. Begitu perjuangan dimulai, dia mungkin tidak keluar sebagai pemenang. Dalam perebutan tahta, begitu seseorang dikalahkan, nasib mereka bisa dibayangkan.
Yang Lin sudah menjadi putra mahkota, bahkan jika dia tidak ingin berjuang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi hari ini, Yang Lin berhati berat, dan tidak berani menunjukkan tangannya. Muyi berkata, "Yang mulia, saya baru saja mengatakan bahwa catur itu seperti medan perang. Anda tidak bisa kehilangan tulang punggung atau semangat juang Anda. Yang mulia, jika Anda kurang percaya diri, maka bawahan di bawah kendali Anda juga akan cemas. Bawahan Anda ini telah memutuskan untuk mengikuti Yang Mulia, dan telah menyerahkan hidup mereka dan kehidupan keluarga mereka. Jika Yang Mulia kalah, Pangeran Awan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan akan membersihkan pemerintah secara menyeluruh. Ketika saatnya tiba, Muyi tidak mengatakannya, tetapi dalam semua perubahan tahta kuno, mereka sering disertai dengan pembantaian dan bau darah dan kematian yang kental. Pada saat-saat itu, hal-hal seperti kasih sayang dan persahabatan hanya akan menjadi lelucon. Episode ke-90, dengan judul Pangeran Awan. Langsung ke dalam alurnya, Muyi perlahan menggelengkan kepalanya. Agar adil, Yang Lin terlalu baik, temperamennya tidak cocok menjadi kepala negara. Meskipun kisah-kisah menarik dari zaman kuno menceritakan tentang banyak kaisar yang baik hati yang memerintah wilayah mereka, namun kebajikan hanyalah satu sisi dari karakter mereka. Misalnya, mereka akan menunjukkan satu sisi kepada pejabat, satu sisi kepada rakyat jelata, dan satu sisi kepada musuh. Mereka tidak akan bersikap lunak atau mengalah dalam hal pembunuhan. Mereka yang terlalu ramah dan pasif tidak cocok menjadi penguasa. Yang Lin berkata, dalam perang peringkat 7 rumah bela diri mendalam saat ini, tampaknya ada beberapa talenta yang berpartisipasi dalam penilaian. Saya mengirim Zishan dan yang lainnya karena saya ingin memenangkan hatinya, tapi saya tidak memiliki harapan apapun. Adik laki-laki saya yang ke-10 telah berada di medan perang segala arah selama bertahun-tahun. Dia telah menangkap bangsawan dari banyak negara tetangga dan memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, perhiasan, wanita cantik, dan panduan metode kultivasi, terutama panduan kultivasi yang langka. Ini sangat menggoda bagi seniman bela diri. Saya rasa saya tidak bisa menawarkan apapun yang sebanding dengan apa yang bisa diberikan oleh adik laki-laki saya yang ke-10. Ketika dunia sedang damai, setiap orang akan datang ke satu demi keuntungan, tetapi ketika dunia sedang dalam kekacauan, seseorang harus pergi ke orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Jika seorang penguasa ingin memenangkan bakat, mereka perlu memberikan hadiah yang sesuai. Oleh karena itu, kekayaan seorang pangeran juga merupakan standar penting kekuatan mereka. Jika tidak, jika Anda tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga, mengapa ada orang yang mati untuk mereka? Oh, bakat, Wei Hao. Hati Muyi tergerak, dia sudah menebak dengan samar. Lin Ming, 15 tahun. Kali ini dia mungkin memasuki peringkat 100 teratas di 7 rumah bela diri yang mendalam. Petik 2. Lin Ming. Muyi tersenyum. Yang mulia yakinlah, Lin Ming tidak akan dimenangkan oleh pangeran ke-10. Oh, mengapa Anda mengatakan ini? Petik 2. Adik Lin dan saya berteman antar generasi. Apalagi latar belakangnya agak misterius, dia memiliki tuan yang tangguh di belakangnya. Dia hanya pergi ke Seven Profound Martial House untuk beberapa latihan dan pengalaman. Bahkan jika Pangeran Awan mengeluarkan beberapa metode kultivasi yang baik, itu bahkan mungkin tidak terlihat di mata Lin Ming. Dan juga, apakah Yang Mulia ingat 1 bulan yang lalu ketika saya meminta Yang Mulia untuk membantu menyelamatkan seorang teman? Ini adalah awal dari semua dan juga pada hari yang sama dengan ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia dijebak dan hampir dimasukkan ke dalam penjara. Apa, Dek Guru, maksud Anda memberi tahu saya bahwa itu adalah Lin Ming? Yang Lin berpikir cepat,
dia langsung mengerti apa yang ingin dikatakan Muyi. Haha, ya, dia adalah Lin Ming. Meskipun saya tidak banyak berhubungan dengan adik laki-laki Lin, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya merasa dia adalah orang yang sangat saleh dan baik. Meskipun pada saat itu bantuan Yang Mulia Putra Mahkota tidak banyak, Lin Ming harus mengingat kebaikan ini. Meskipun Yang Mulia mungkin tidak memenangkannya, dia juga tidak akan menjadi bawahan Pangeran Awan dan menentang Yang Mulia. Petik 2. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Putra Mahkota bersinar dengan ekspresi bahagia. Meskipun tubuh Kaisar semakin memburuk setiap tahun, tetapi di bawah perawatan obat-obatan berharga dan pengkondisian seni bela diri para tabib, tidak masalah untuk hidup 5 atau 6 tahun, atau bahkan 7-8 tahun lebih. Waktu yang lama sudah cukup untuk mengembangkan bakat. Meskipun ada beberapa seniman bela diri Pulse Condensation di Sky Fortune Kingdom, kebanyakan dari mereka berkumpul di Seven Profound Martial House. Yang lainnya diberikan gelar oleh pemerintah, dan pada dasarnya berada di militer. Orang-orang yang bisa dimanfaatkan oleh para pangeran semakin sedikit, karena hanya sedikit orang yang ingin menyeberang ke perairan yang bergolak dari pergantian tahta. Begitu mereka membuat kesalahan dan bertaruh pada kuda yang salah, mereka tidak akan bisa ditebus. Di sisi yang Lin, tidak menghitung Muyi, hanya ada satu seniman bela diri Pulse Condensation, yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tapi melihat 7 rumah bela diri yang mendalam, ada Ling Sen, yang budidayanya sudah berada di puncak tahap keempat transformasi tubuh, dan yang kekuatan tempur sejatinya mendekati periode kondensasi pulsa. Beri dia beberapa tahun, dan dia juga bisa mencapai tahap itu. Lin Ming ini bisa menjadi Ling Sen berikutnya. Lin Ming adalah bakat langka terkenal di 7 rumah bela diri yang mendalam yang hanya akan muncul setiap beberapa lusin tahun. Jika dia memutuskan untuk bergabung, kekuatan dan pengaruh yang dia dapatkan akan meningkatkan satu langkah. Oleh karena itu, persaingan untuk Lin Ming ini, meskipun tampaknya kecil, sebenarnya sangat signifikan. Pada saat ini, nyala api merah menyala di depan Yang Lin. Emas murni, jimat transmisi suara yang mendesak. Yang Mulia, hasil Lin Ming masuk. Peringkatnya adalah 62. Apa? Yang Lin berdiri di tempat. 62. Sebagai putra mahkota, dia tahu apa artinya mencapai peringkat 62 pada penilaian kedua. Bahkan Ling Sen lebih rendah dari ini. Ling Sen sudah menjadi eksistensi yang tidak normal. Dengan kultivasi puncak tahap keempat transformasi tubuh, ia mampu mendekati kekuatan periode kondensasi pulsa, dan Lin Ming ini bahkan lebih menyimpang. Dia segera mengirimkan jimat transmisi suara lain. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin Zishan dan yang lainnya membuat kesalahan besar, dia harus mengkonfirmasi masalah ini. Bagaimana itu? Jimat transmisi suara mengirimkan suara langsung ke pikiran penerima. Muyi tidak mendengar apapun. Yang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Guru, hasil Lin Ming ini adalah peringkat 62. Apa? 62? Sesaat Muyi sedikit gelisah tapi langsung santai. Tentu saja, karena Lin Ming adalah murid yang dipilih oleh guru yang hebat, bagaimana dia bisa menjadi ikan kecil di kolam? Ling Sen, Taku, dan orang lain seperti mereka dapat dianggap sebagai talenta di kerajaan Sky Fortune. Tetapi jika dibandingkan dengan murid dari sekte besar yang diajarkan oleh master tertinggi, mereka jauh lebih buruk. Bahkan jika Lin Ming mampu mencapai peringkat 62 pada penilaian pertamanya, itu tidak berlebihan. Muyi percaya bahwa karena Lin Ming memiliki master yang luar biasa di belakangnya, maka dia pasti memiliki kemampuan yang sangat bagus. Bahkan jika Lin Ming mengalahkan Ling Sen dalam beberapa bulan lagi, Muyi paling banyak akan tercengang untuk sesaat, dan kemudian juga percaya bahwa ini normal. Sementara Yang Lin menerima jimat transmisi suara,
Pangeran ke-10 juga menerimanya. Pangeran ke-10 tidak terlalu peduli dengan kekuatan Lin Ming, karena dia memiliki lebih banyak tuan di bawahnya daripada putra mahkota. Yang dia pedulikan adalah pengaruh Lin Ming. Lin Ming adalah mata badai di Sky Fortune Capital City dan bintang yang sedang naik daun di lingkaran seniman bela diri. Bakatnya sejauh itu hanya dapat ditemukan setiap beberapa lusin tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika karakter seperti itu bergabung dengannya, maka tanpa ragu moral bawahannya akan sangat meningkat. Bahkan ada lebih banyak orang yang menunggu untuk melihat situasi sebelum berpikir untuk bergabung dengannya. Jika Lin Ming bergabung, tidak diragukan lagi akan lebih mudah. Tapi sekarang, setelah mendengar berita dari jimat transmisi suara, kulit Pangeran ke-10 langsung berubah. Untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam hanya dalam 1 bulan dan untuk ini hanya menjadi penilaian keduanya, dan juga hanya memiliki kultivasi di tahap ketiga awal transformasi tubuh, namun dia masih bisa mencapai peringkat 62 di batu peringkat. Peringkat ini benar-benar melampaui Ling Sen. 7 rumah bela diri yang mendalam tidak pernah memiliki rekor seperti ini selama 100 tahun. Bagi seseorang untuk dapat maju ke 7 tempat tinggal surgawi mendalam rumah bela diri hanya dengan puncak tahap ketiga transformasi tubuh dapat dianggap sebagai bakat di antara bakat jika mereka berhasil mencapai sekitar peringkat 70. Tapi Lin Ming sebenarnya telah mencapai peringkat 62. Dan kultivasinya setengah langkah lebih rendah. Ini hanyalah seorang jenius yang luar biasa. Mungkin saja Lin Ming akan menjadi master yang jauh melebihi Ling Sen. Mengabaikan pengaruh besar yang akan dia miliki dalam menarik seniman bela diri lain ke sisinya, kecakapan bertarungnya sudah cukup untuk mengejutkan Pangeran ke-10. Jangan lupa, Lin Ming baru berusia 15 tahun dan kultivasinya berada pada tahap awal transformasi tubuh ketiga, ada ruang besar untuk perbaikan. Haha. Surga bantu aku. Segera setelah bakat langka ini yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun dari 7 rumah bela diri yang mendalam bergabung dengan saya, maka seniman bela diri dari kota Sky Fortune akan mendengar ini dan datang dengan gemetar untuk bergabung dengan saya. Yang mulia, ada perintah. Siapkan 50.000 tael emas segera, 2 kotak perhiasan terbaik, selusin perawan cantik terbaik di bawah usia 16 tahun, 100 pelayan, dan minta mereka menunggu di Cunyuan Mountain Villa. Juga, siapkan 500 hektar lahan pertanian subur dan akta kepemilikan Villa Gunung Cunyuan. Petik 2. Pria itu mendengar ini dan diam-diam ketakutan. Hadiah seperti itu, apa dia nyata? Untuk siapa ini? Sebuah villa, 50.000 tael emas, dan 2 kotak perhiasan terbaik sudah lebih dari cukup untuk memenangkan hati seorang jenderal. Pangeran ke-10 yakin dia memiliki ini. Faktanya, dia juga memiliki hadiah sekunder yang membuatnya paling percaya diri. Itu adalah 1 set manual langkah manusia yang langka yang dia rampas dari keluarga bangsawan. Dengan ini, dia telah memenangkan banyak seniman bela diri. Yang Lin, kau akan kalah dariku. Apa yang bisa Anda keluarkan bahkan tidak 1/10 dari apa yang saya bisa. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan berjuang ketika Anda sepenuhnya ditekan oleh saya. Saya tidak membutuhkan Foggy tua itu untuk mati, aku akan mengambil langkah pertama dan membuatmu lengah. Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.